Pemirsa, kota yang dulu dikenal sebagai kota sejuta angkot kini sedang menata diri menuju transportasi publik modern. Namun di balik ambisi perubahan, para sopir angkot justru merasa tersisih. Berikut liputan Brilian Syaheran dan juga juru kamera Ziko Fernando. Deru mesin angkot kembali memenuhi jalanan kota Bogor. Bukan untuk mencari penumpang, tapi menyuarakan keresahan. Ratusan sopir berunjuk rasa di Balai Kota menolak pembatasan usia kendaraan maksimal 20 tahun sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2023. Bagi mereka, aturan itu bukan sekedar kebijakan, tapi ancaman atas penghidupan yang telah dijalani puluhan tahun. Ratusan supir angkot berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor pada Kamis 23 Oktober 2025 menuntut perpanjangan usia dari kendaraan mereka. Dan di saat yang sama, ketika pemerintah sedang berupaya untuk menertibkan transportasi umum di kota yang dijuluki dengan kota sejuta angkot ini, sementara di sisi lain, para supir angkot merasa tersisihkan dengan adanya kebijakan ini. Kalau aspirasi semua pada supir itu kita belum ada kejelasan. Kalau saya kan dari Sat Organa Kota Bogor itu hanya bisa memantau dan mobile, tidak bisa masuk ke dalam. Kayak itu tergantung dari kebijakan dari pemerintah juga. Tapi kalau untuk selanjutannya ya dan tidaknya kita langsung ke kita mengikuti anjuran dari supir-supir dan pemerintah juga. Kalau diizinkan sama pemerintah untuk bergabung ke Transpakuan, saya sendiri siap untuk mengakomodir semua supir. Semua supir terutama ada angkutan dari mulai 21, 14, saya siap. Saya siap bilang mana pemerintah untuk menampung. Tapi kalau pemerintah tidak menampung ya kita apa boleh buat. Ya kan, dan kita balik lagi ke pemerintah. Kalau pemerintah siap untuk untuk menyambung kehidupan dari supir angkot ini ke Transpakuan, saya siap. Bagi sebagian warga, angkot masih jadi urat nadi kehidupan sehari-hari. Namun zaman telah berubah. Penumpang semakin berkurang, sementara armada tetap menumpuk di jalanan kota hujan ini. Bagi setiap sopir, setiap kilometer adalah perjuangan. Bagi penumpang, setiap perjalanan kini terasa semakin sepi. Ya sedih juga ya, kasihan kan sama supir yang nggak ada penghasilan gitu ya. Iya. Kalau saya sih emang bapaknya nggak ini ya, tapi kasihan juga ya. Terlalu banyak, kasihan banyak yang kosong ya, kadang penumpang gitu. Iya. Berarti dengan adanya Transpakuan ini dinilai positif begitu? Ya, positif ya. Kalau misalnya itu mah mudah-mudahan kalau bis itu ada gitu, angkot juga ada gitu kan. Kalau misalnya angkot cuman yang usaha kecil yang menarik angkot itu kan buat anak sama bininya gitu kan, cari nafkahnya sehari-hari dari angkot gitu. Itu gimana kalau misalnya ada transportasi itu doang, kasihan dong yang punya angkot itu nggak ada pemasukan sama sekali. Yang penting mah bisa tahu jalan peraturannya aja Pak gitu. Jadi teratur semua lah gitu, yang naiknya lancar gitu, yang punya angkotnya lancar semua gitu. Data Dinas Perhubungan mencatat ada 2.766 unit angkot aktif di Kota Bogor. Namun, tingkat keterisian hanya sekitar 23 hingga 25%. Pemkot menilai kondisi ini tidak efisien dan mulai mendorong peralihan ke transportasi massal modern. Mulai 1 Januari 2026, aturan pembatasan usia kendaraan akan ditegakkan. Sebagai gantinya, disiapkan moda baru, yaitu Transpakuan, angkot energi hijau, hingga feeder koridor. Nah, kita, pemerintah Kota Bogor, saya kira taat terhadap perda, bahwa kita panglimanya adalah aturan, kita tetap konsisten. Untuk penerapan, mulai 1 Januari 2026, perda penyelenggaraan transportasi yang mengamanatkan 20 tahun itu kita harus tegakkan dengan sebaik-baiknya.
Ya saya kira kami sudah terus-menerus ya, Pak Wali Kota juga sudah sering melakukan sosialisasi, memberikan insight kepada kita, kepada seluruh masyarakat supaya ini menjadi sebuah pemahaman bahwa kita nggak boleh nih melihat angkot kok gini-gini terus, kita masih konvensional terus, kita harus ada perubahan. Jakarta sudah luar biasa, sudah hebat, masa Bogor yang merupakan etalase RI1 ya kan, kita malu. Inginan dan harapan Kota Bogor kan Bogor lancar, Bogor beres. Nah itu yang harus kita ikuti. Pak Wali sudah punya program, punya blueprint. Saya kira kita sebagai pelaksana teknis bersama jajaran dan berkolaborasi dengan yang lain, saya kira mendukung itu. Transpakuan diharapkan menjadi tulang punggung baru transportasi publik Bogor, menghubungkan wilayah pinggiran dan pusat kota dengan lebih efisien. Namun bagi warga, angkot tak sekedar alat transportasi, ia adalah simbol sosial dan sejarah tentang bagaimana roda-roda sederhana ini dahulu membawa kehidupan sebelum perlahan tersingkir oleh perubahan zaman. Di tengah upaya pemerintah Kota Bogor menata transportasi yang lebih modern, dari suara para supir angkot yang kemarin berdemo berunjuk rasa mengingatkan bahwa setiap perubahan selalu memiliki dampak. Kota Bogor mungkin sebentar lagi akan meninggalkan julukan kota sejuta angkot. Tetapi melalui roda-roda kecil yang ada di sini menunjukkan bahwa nasib para supir angkot tergantung pada arah kebijakan baru kota mereka. Dari Kota Bogor, Bril Syaheran, Bowo Iman, TV One mengabarkan.